Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada pagi hari ini harusnya kita sudah melakukan belajar secara tatap muka, namun karena musibah atau wabah COVID-19 ini kita dipaksa untuk melakukan pelajaran secara daring atau virtual. Baik, sebelum kita masuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kita akan menjelaskan dulu pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Pada pelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang permainan bola kasti, dan pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang permainan rondes, yaitu semacam bola kasti namun hanya sedikit berbeda dengan permainan bola kasti. Silahkan kalian buka pada buku pelajaran Anda halaman 30 tentang permainan rondes. Permainan rondes. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu permainan rondes. Permainan rondes berasal dari Inggris. Dan rondes mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1950 dan dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Belanda. Permainan rondes ini hampir mirip dengan permainan bola kasti, yang gerak dasarnya yaitu tentang melempar, menangkap, dan juga memukul. Yang gerakan-gerakan dasar permainan rondes yaitu salah satunya melempar. Dalam gerakan dasar melempar ini ada 3 cara melempar, yaitu melempar bola dengan bola atas atau melambung, dan kedua melempar bola dengan cara mendatar, dan yang ketiga melempar bola bawah atau menyusuri tanah. Yang melempar bola atas atau melambung kedua yaitu menangkap bola. Gerak dasar menangkap bola terbagi menjadi 3, yaitu menangkap bola melambung dengan kedua tangan, dan menangkap bola mendatar atau lurus, dan yang ketiga menangkap bola bawah atau menyusuri tanah. Cara menangkap bola melambung dengan kedua tangan yaitu berdiri tegak dan perhatikan arah datangnya bola. Jadi kita harus berdiri tegak dan melihat arah datangnya bola. Kemudian semua jari-jari tangan dibuka dan ditekuk sedikit sampai membentuk setengah lingkaran. Jadi jari-jari kita harus dirapatkan dan sedikit dibuka untuk membentuk setengah lingkaran. Dan kemudian rapatkan kedua pergelangan tangan sehingga membentuk seperti kantong seperti ini, dan kaki melangkah dan menunggu datangnya bola. Setelah bola mendekat, arahkan kedua telapak tangan ke atas, kemudian tangkap dan tarik bola ke bawah seperti ini, dan ketika bola datang kita akan menangkap dan menggerakkan bola ke bawah untuk mendapatkan bola. Yang cara kedua yaitu menangkap bola mendatar atau lurus. Itu yang pertama berdiri tegak, perhatikan arah datang bola sama seperti yang menangkap bola melambung tadi. Yang kedua semua jari-jari dibuka dan ditekuk sedikit membentuk setengah lingkaran seperti ini, dan rapatkan ke pergelangan tangan seperti kantong. Kaki bergerak melangkah menyambut dan datangnya bola. Setelah mendekat, arahkan
kantong tangan ke depan, kemudian bola ditarik ke samping dada seperti ini dan seperti ini. Dan yang terakhir menangkap bola bawah atau menyusuri tanah. Yang pertama, badan membungkuk, kedua kaki dibuka sejajar selebar bahu. Kemudian dengan posisi jongkok, salah satu lutut menempel lantai. Kemudian pandangan arah ke bola. Setelah bola tertangkap, rapatkan jari-jari tangan dan mengarah ke samping atas. Jadi seperti ini, sedikit membungkuk, kaki dibuka selebar bahu, dan ketika bola datang kita arah ke arah bola datang, kita membungkuk dan menempelkan satu lutut ke arah lantai dan menangkap bola seperti ini. Yang ketiga yaitu teknik dasar memukul bola. Dalam teknik dasar memukul bola terdapat pukulan melambung, pukulan mendatar, dan juga pukulan bawah. Adapun pukulan melambung yaitu pegang pemukul dengan kedua tangan dan rapat dan kuat. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Maka kita buka kaki selebar bahu dan memegang alat pukul dengan rapat. Kemudian badan menghadap ke pelambung dan kedua lutut sedikit ditekuk. Kita menghadap ke orang yang melempar bola dan lutut sedikit ditekuk untuk mempersiapkan kita mengarah ke bola untuk dipukul. Siku dan lengan ditekuk, berat badan bertumpu pada bagian belakang tubuh. Jadi lutut ditekuk dan berat badan bertumpu ke arah belakang tubuh seperti ini. Ayunkan tangan mulai dengan melangkah kaki ke depan serta memutar pinggang dada dan pundak ke arah melempar bola. Jadi ketika bola dilempar, kita arahkan seperti ini dan kita putarkan punggung dan ayunkan tangan untuk memukul bola. Adapun pukulan kedua yaitu pukulan mendatar. Pukulan mendatar yang cara melakukannya yaitu pegang pemukul dengan rapat seperti yang pertama tadi. Yang kedua, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan menghadap ke pelambung bola. Lutut sedikit ditekuk, pandangan lurus ke arah bola dan posisi tangan mengukur tinggi ke pinggang dan berada di samping kanan badan. Hanya bedanya yang memukul bola melambung itu di atas dan dia mendatar tuh sejajar dengan arah perut seperti ini dan mendatar seperti ini. Adapun pukulan bawah artinya ketika meminta bola ke arah bawah sini dan kita meminta arah bola ke arah bawah dan kita memukul ke atas agar bola melambung tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh para penjaga. Itu tadi gerak-gerak dasar, sedikit saya jelaskan. Sebenarnya itu sama dengan gerak dasar bola kasti, hanya cara bermainnya yang sedikit berbeda. Cara bermain rounders. Cara bermain rounders ini, permainan ini bukan dilakukan oleh secara individu, tetapi permainan ini dilakukan secara beregu. Artinya dua regu saling berlawanan dan dalam satu regu itu berjumlah dengan 12 orang. 12 orang pemain inti dan 6 orang cadangan. Artinya dalam satu regu itu berjumlah 18 orang. Pemain dimulai dengan cara diundi. Satu regu
dan menangkan undian menjadi regu pemukul dan terlebih dahulu, dan sedangkan regu menjadi penjaga. Dalam 2 regu ini diundi seperti sweet atau lempar koin, dan salah satunya yang menang akan menjadi seorang pemukul dan regu lainnya akan menjadi seorang penjaga. Semua anggota regu pemukul masuk ke dalam ruang bebas yang sedang bermain, sedangkan memukul bola dan pemain yang berada di tempat hinggap. Jadi semua regu pemukul masuk ke dalam ruang bebas kecuali yang sedang bermain. Selanjutnya anggota pemukul memaju satu persatu secara berurutan dan nomor 1 dan dilanjutkan ke nomor selanjutnya. Artinya satu persatu dari pemain akan digilir atau satu persatu untuk mendapatkan jatah memukul. Dan ketika satu orang memukul, 11 orang lainnya menunggu di garis ruang tunggu. Setelah berhasil memukul, pemain berlari ke base tempat hinggap nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3 hingga base 5 secara berurutan. Pemukul yang di belakang tidak boleh mendahului pemukul yang di depannya. Artinya seperti ini. Ini bentuk lapangan permainan rondes berbentuk segi 5, berbeda dengan lapangan bola kasti. Di sini terdapat base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5 atau home base, tempat persinggahan terakhir. Dan di sini terdapat ruang tunggu. Dan sini tempat pemukul, di sini tempat pelempar atau pitcher. Dan di belakang seorang pemukul terdapat catcher atau penangkap bola. Ketika seorang pemukul memukul bola mampu melampaui para penjaga, maka dia aman karena bola telah melambung jauh dan seorang pemukul berlari ke arah base 1 dengan catatan menginjak base atau kotak dalam base itu persinggahan, berlari ke base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5. Jika pemain satu ini mampu melewati sampai ke home base atau base 5, maka tim regu ini, regu A, mendapatkan 2 poin. Dan jika hanya mampu, misalnya sampai base 2 atau base 3, dia hanya mendapatkan 1 poin. Dan cara mengalahkan lawan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menyentuh bola ke tubuh pemain pemukul sebelum dia ke base. Sedangkan misalnya seorang memukul bola dan bola tertangkap oleh salah satu penjaga, dan ketika dia ingin berlari ke arah base pertama, sebelum dia menginjak otak base, pemain ini mampu mengenai badannya dengan melemparkan bolanya, dan maka lawan ini kalah. Dan cara yang kedua yaitu dengan menginjakkan kaki pada base
yang dituju dengan sambil memegang bola. Artinya ketika pemain ini lari ke arah base, maka ini akan lari ke tempat pemukul bola dan menginjakkan ke arah base tersebut. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, saya Bapak beri tugas, yaitu gambarlah sebuah lapangan permainan rounders beserta pengertiannya. Dan bagi yang hadir silakan absen di kolom komentar, dan ingin yang bertanya silakan di komentar atau chat pribadi ke Bapak, jalur pribadi. Jika tidak ada yang ditanyakan, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan tetap belajar untuk memahami agar bisa paham untuk pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.